Bayangkan jika suatu hari kamu terbangun, dan tidak mengenali siapa dirimu. Ingatanmu terhapus, emosimu dingin, dan suara dalam kepalamu bukan milikmu. Bukan karena trauma, tapi karena eksperimen. Bukan oleh alien, bukan oleh organisasi rahasia dunia, tapi oleh pemerintah sendiri, oleh mereka yang seharusnya melindungi kita. Inilah kisah nyata dari sebuah proyek rahasia yang terlalu gila untuk dipercaya, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. Proyek ini bernama MK Ultra. Selamat datang di Kibe Media. Di sini, kita menyusuri lorong tergelap sejarah, membuka tabir kelam yang selama puluhan tahun ditutup rapat oleh kekuasaan. Bersiaplah, karena cerita ini akan mengubah cara pandangmu terhadap pemerintah, ilmu pengetahuan, dan bahkan dirimu sendiri. 1950, dunia baru saja lepas dari Perang Dunia II, tapi kedamaian itu hanya ilusi. Dua adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, beradu kekuatan dalam perang tanpa peluru, Perang Dingin. Saat bom atom menggantung di langit sebagai ancaman, ketakutan lain muncul di balik layar, perang pikiran. CIA, Badan Intelijen Amerika, percaya bahwa Soviet, China, bahkan Korea Utara telah menemukan teknik mencuci otak. Mereka melihat tentara Amerika yang kembali dari Perang Korea dengan kepribadian berubah. Apakah mereka telah diprogram ulang? Apakah senjata terbesar musuh kini adalah pikiran manusia? Dengan kekhawatiran ini, CIA memutuskan untuk tidak sekadar bertahan. Mereka memilih menyerang, dan dari sinilah MK Ultra lahir. Proyek ini tidak diumumkan ke publik. Bahkan banyak di dalam pemerintah pun tidak tahu. Nama sandi, MK Ultra. Tujuannya, mengeksplorasi dan mengembangkan teknik kontrol pikiran. Yang membuatnya mengerikan bukan sekadar tujuannya, tapi caranya. CIA percaya bahwa pikiran bisa dikendalikan melalui obat halusinogen seperti LSD, terapi kejut listrik, isolasi sensorik, hipnosis, pemrograman ulang identitas. Mereka bekerja sama dengan universitas, rumah sakit, bahkan lembaga keagamaan. Tapi para subjek eksperimen, ratusan, bahkan ribuan orang, tidak tahu bahwa mereka dijadikan kelinci percobaan. LSD adalah kunci. Saat itu masih tergolong obat eksperimental. CIA melihatnya sebagai alat untuk melemahkan kemauan seseorang, menciptakan kepribadian ganda, menghapus atau menanamkan memori. Eksperimen dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di rumah sakit jiwa, penjara, markas militer, kamar hotel dengan cermin satu arah. Korban diberikan LSD tanpa izin. Mereka dipaksa menghadapi realitas yang terdistorsi, suara-suara fiktif, rasa takut yang tak berujung. Beberapa tak pernah kembali ke kondisi semula. Beberapa menjadi gila, dan yang lainnya meninggal. Salah satu subproyek paling gila dari MK Ultra adalah Operation Midnight Climax. Bayangkan ini, di San Francisco dan New York, CIA menyewa apartemen dan melengkapinya dengan kaca satu arah serta kamera tersembunyi. Mereka menyuruh pelacur untuk membawa pria-pria ke apartemen itu. Tanpa tahu, pria-pria ini diberi LSD, lalu perilakunya diamati oleh agen CIA yang bersembunyi. CIA ingin melihat bagaimana LSD memengaruhi hubungan seksual, pengakuan, dan kejujuran. Mereka mencari cara menggunakannya sebagai obat pengakuan, atau bahkan senjata pembunuh diam-diam. Tak semua eksperimen dilakukan di ruang rahasia. Beberapa dilakukan di institusi ternama. Di Kanada, Dr. Ewen Cameron, psikiater terkenal, melakukan metode psychic driving. Metodenya, pasien diberikan LSD dosis tinggi, diberi kejut listrik berulang, diputar rekaman suara berisi sugesti ribuan kali. Pasiennya, banyak yang hanya mengalami stres ringan atau depresi biasa. Tapi setelah perawatan, mereka keluar sebagai orang asing. Tidak bisa bicara, tidak mengenal keluarga, tidak bisa membaca. Jiwa mereka terhapus, seperti hard disk yang diformat. Frank Olson adalah ahli biokimia CIA. Ia terlibat dalam proyek ini, tapi perlahan, mulai meragukan moralitasnya. Dalam sebuah pertemuan, ia tanpa sepengetahuan diberi LSD oleh rekan-rekannya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia mengalami gangguan mental. Lalu, jatuh dari lantai 13 Hotel Statler di New York. CIA mengatakan itu bunuh diri. Tapi hasil autopsi kedua menunjukkan luka lain yang mencurigakan.
Keluarganya percaya, Frank Olsen dibunuh karena ia tahu terlalu banyak. Bahkan, Presiden AS kala itu, Gerald Ford, meminta maaf langsung kepada keluarganya. Tapi kebenaran penuh tetap tersembunyi. MK Ultra terdiri dari lebih dari 150 subproyek. Dan ketika proyek ini mulai terendus media dan aktivis, CIA panik. Direktur CIA, Richard Helms, memerintahkan semua dokumen dihancurkan. Namun, 20.000 dokumen secara tidak sengaja lolos dari pemusnahan. Tahun 1975, Church Committee di Senat AS mengadakan investigasi. Publik terkejut mengetahui, pemerintah menyiksa warga negaranya. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai alat penyiksaan. Tidak ada satupun korban yang mendapat keadilan. Setelah skandal itu terungkap, CIA menyatakan MK Ultra telah dihentikan. Tapi apakah benar berhenti, atau hanya berganti nama dan metode? Banyak yang percaya MK Ultra masih hidup, dalam bentuk baru. Teknologi neuroscience, manipulasi algoritma media sosial, eksperimen senjata biologis. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan kasus-kasus besar. Lee Harvey Oswald, penembak JFK, Sirhan Sirhan, penembak Robert Kennedy, pembunuhan Johnstown. Apakah mereka pelaku tunggal, atau produk dari eksperimen kendali pikiran? Kisah MK Ultra mengingatkan kita bahwa ilmu pengetahuan tanpa etika adalah senjata paling mematikan. Eksperimen-eksperimen ini tidak dilakukan oleh monster, tapi oleh ilmuwan, orang terpelajar, yang memilih untuk membiarkan kekuasaan mengalahkan moralitas. Apa batas antara penelitian dan penyiksaan? Apa arti keamanan nasional jika dibayar dengan penderitaan rakyat? Ini bukan hanya cerita tentang Amerika. Negara manapun bisa melakukan hal serupa. Selama ada kekuasaan yang tak diawasi, eksperimen seperti MK Ultra bisa terjadi lagi, dengan bentuk berbeda, dengan alat lebih canggih. Dan yang paling menakutkan, kita mungkin tidak akan pernah tahu, sampai semuanya terlambat. Kisah MK Ultra bukan sekadar sejarah. Ini adalah pengingat, bahwa dalam gelapnya rahasia negara, selalu ada korban yang dilupakan. Selalu ada kebenaran yang dikubur. Di KIB Media, tugas kami adalah menggali, menyuarakan yang dibungkam, menerangi bagian sejarah yang ingin dunia sembunyikan. Jika kamu percaya kebenaran harus diungkap, bantu kami dengan like video ini, tulis komentar, sejarah tidak boleh dibungkam. Bagikan ke temanmu, subscribe KIB Media untuk lebih banyak kisah kelam yang mengungkap kenyataan.